Dan kita akan masuk dalam firman Tuhan, di mana bulan ini kita akan membahas tentang kesabaran, ya. Dan saya berharap ada sifat yang boleh kembali tumbuh bahkan semakin berkembang di dalam setiap hidup kita, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang sabar, ya. Orang yang sabar, ya. Kita tahun ini membahas tema hidup dalam roh, ya, dan kita membahas dari 9 buah roh, ya, 9 buah roh, ya, 9 buah roh yang ada di dalam Galatia pasal yang kelima, ya. Apa saja 9 buah roh tersebut? Yang pertama kasih, sudah kita bahas di awal tahun. Kemudian sukacita juga sudah kita bahas, damai sejahtera kita sudah bahas, dan kesabaran bulan ini kita akan bahas. Nanti ke depan ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Yang kita akan bahas bersama-sama. Saya berharap di tahun ini buah roh yang Tuhan sesungguhnya sudah taruh di dalam hidup kita, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka otomatis harusnya orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia menghasilkan buah roh tersebut, ya. Dia menghasilkan buah roh tersebut. Berulang kali dari mimbar ini saya katakan, sukacita itu nggak perlu dicari. Kenapa? Karena itu buah roh yang ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, harusnya sukacita itu sudah ada dalam hidup kita. Tinggal apa, saudara? Diaktifasi. Demikian dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang akan sangat menolong kita untuk menjaga pikiran dan hati kita dari serangan-serangan macam-macam yang ada di sekitar kita, yang bisa mengganggu pikiran dan hati kita. Harusnya damai sejahtera itu yang bisa memelihara hati dan pikiran kita. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengaktifkan atau kita mengaktifasi kesabaran yang sesungguhnya sudah ada di dalam roh kita, ya. Sudah ada di dalam roh kita. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di bulan ini saya berharap buah roh yaitu kesabaran itu hidup dan terlihat, ya, nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah dipimpin dan sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, ya. Nah, kalau kita bicara tentang kesabaran, itu berasal dari kata sabar, ya. Sabar kalau saudara lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya tahan menghadapi cobaan. Ya, apa saudara? Tahan menghadapi cobaan. Atau tidak mudah marah, tidak mudah putus asa, tidak mudah patah hati, mau diputusin pacar, tidak mudah patah hati, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu nafsu, ya. Itu sabar, ya. Jadi kalau kita punya sifat sabar ini, kita aktifkan kesabaran itu di dalam hidup kita, harusnya apapun pencobaan yang datang kita akan tahan menghadapinya, ya. Kita akan tahan menghadapinya. Kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah putus asa. Survei membuktikan bahwa sejak pandemi yang hampir 2,5 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kan hampir semua orang ada di rumah, ya, nggak bisa kemana-mana, ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Angka perceraian di fase itu ternyata meningkat tajam. Kekerasan dalam rumah tangga juga ikut meningkat pada saat pandemi tersebut. Padahal sebetulnya kan
tinggal di rumah gitu. Tadinya terpisah kerja suami dan istri, sekarang tinggal di rumah bareng. Dari pagi sampai mau tidur malam, ya bareng-bareng gitu. Dan ternyata itu membuat angka perceraian meningkat di fase itu. KDRT ikut meningkat. Nah pertanyaan sekarang kenapa? Banyak masalah. Banyak sisi yang kemudian memicu hal itu. Yang masalah pandemi, karena kerjaan terganggu, pendapatan terganggu, dan kemudian setiap hari ketemu dengan dia, yang dalam tanda kutip nyebelin, gitu. Sehingga rentan untuk terjadinya pertengkaran dan lain-lain. Tapi sabar akan menolong kita. Ya. Sabar akan menolong kita. Bahkan saya catat di sini, sabar itu akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Ya. Sabar bisa menjadi kekuatan. Mungkin boleh dibantu. Ya. Sabar menjadi kekuatan yang bisa memberikan kepada kita kemampuan untuk menahan diri dari dalam menghadapi kesulitan atau cobaan, baik itu dalam bentuk fisik maupun emosional. Jadi sabar ini akan memberikan kita kekuatan ekstra, sehingga kita mampu menahan diri dalam menghadapi kesulitan atau cobaan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari pengertian ini, maka kalau kita bicara tentang kesabaran, itu berhubungan dengan, menurut saya berhubungan dengan dua hal. Yang pertama, kesabaran dalam konteks, dalam hubungan dengan ketika kita menjalani kehidupan. Kemudian yang kedua, kesabaran dalam hubungan dengan sikap kita terhadap sesama. Ya. Nah, dua hal ini akan kita bahas minggu ini dan minggu depan. Ya. Dan minggu ini saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama bagaimana kesabaran itu menolong kita di dalam menjalani kehidupan. Ya. Kehidupan yang mungkin hari-hari ini sedang diwarnai dengan begitu banyak persoalan. Ya. Dengan begitu banyak persoalan. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya ketemu dengan beberapa orang yang kemudian mengeluhkan bisnis mereka. Ya. Yang mengeluhkan penghasilan mereka yang menurun. Ya. Nah, bagaimana kita mampu bertahan dalam situasi tersebut sehingga kita tetap mampu menjalani kehidupan dengan sesuai kehendak Tuhan, maka kesabaran ini akan menolong kita. Ya. Kesabaran ini akan menolong kita. Nah, kira-kira saudara sudah sampai di mana sifat sabar itu di dalam hidup saudara? Sudah lumayan? Atau mengkhawatirkan? Atau oke gitu? Ya. Kira-kira gimana? Oke? Lumayan? Atau mengkhawatirkan? Ya. Nah, saya berharap 1 bulan ini terus digaungkan, tidak hanya memenuhi telinga kita gitu, tetapi bisa memberikan kita kekuatan di dalam menjalani kehidupan. Sabar itu adalah sifat ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali di dalam kehidupan kita. Bahkan sabar ini menjadi kunci di dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Saudara setuju? Setuju saudara? Kalau nggak setuju mungkin saudara belum paham, nanti sebentar saya akan sampaikan. Bagaimana sabar ini menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Makin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka makin siap ia menghadapi suatu masalah. Ya. Sekali lagi, makin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka makin siap ia menghadapi suatu masalah. Ya. Saya katakan sekali lagi, saya akan bacakan sekali lagi. Makin tinggi tingkat kesabaran seseorang,
maka makin siap ia menghadapi suatu masalah. Setuju? Setuju? Ya. Setuju nggak setuju? Setuju aja dulu ya. Ya. Kenapa yang saya sampaikan ini bukan ngarang ya, tapi ini fakta dalam kehidupan nyata yang kita jalani. Maka kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab tentang orang-orang yang kurang sabar, yang akhirnya membuat hidupnya mengalami masalah, ya, yang membuat hidupnya mengalami masalah. Yang pertama Sarah. Sarah sampai dia usia kurang lebih 60-an, 65 tahun. Dia belum memiliki anak. Ya, karena baru ketika dia 75 tahun baru dia memiliki anak. Tapi 10 tahun sebelum Ishak lahir, Sarah membuktikan bahwa dia nggak sabar dengan apa yang Tuhan janjikan. Padahal dengan jelas Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa aku akan membuat keturunanmu seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Saya yakin janji itu Tuhan sudah sampaikan kepada Sarah. Tetapi apa yang terjadi dengan Sarah, dia nggak sabar menunggu janji Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang dia lakukan, coba boleh mungkin dibuka ayatnya. Di Kejadian pasalnya yang ke-16 ya, Kejadian pasal yang ke-16. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sarah? Di dalam Kejadian pasal 16 saya akan baca mulai ayat yang pertama. Sarai istri Abram. Ini saya baca versi terjemahan TB 2 ya. Saudara jangan bingung. Mungkin boleh ditampilkan di depan. Sarai istri Abraham tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, kau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu, mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Sarai istri Abraham mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, dan memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abraham sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Abraham menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Ayat 5, kata Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Enak aja. Itu kesalahan siapa sebetulnya? Salah siapa nyuruh kawinin Hagar gitu ya? Itu kan karena ketidaksabaran dia membuat masalah dari dalam dirinya sendiri. Sekarang dia nyalahin Abraham. Ya. Penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Salah siapa? Siapa yang suruh? Kenapa enggak sabar? Padahal yang berjanji kepada Abraham itu adalah Tuhan. Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dia tidak pernah main-main dengan apa yang dia janjikan. Firman janjinya itu ya dan amin. Dan harusnya ini menjadi pegangan, menjadi keyakinan seorang Sarah. Tapi karena dia nggak sabar menunggu, akhirnya dia membuat masalah bagi dirinya sendiri. Itu contoh yang pertama, ketidaksabaran membuat seseorang bisa
kehilangan kekuatan untuk menghadapi masalah. Kemudian yang kedua, contoh Saul, ya. Saul, apa boleh ditampilkan ayatnya? Oh, nggak bisa ya, oke. Di 1 Samuel pasal yang ke-13, coba saudara boleh buka di Alkifon saudara. Ya. Ayat yang kelima ya. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 13 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat dari diri mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead. Sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ayat 8 coba perhatikan. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Jadi dia membutuhkan kehadiran Samuel untuk supaya sebelum berperang mereka akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia menunggu Samuel udah 7 hari, ternyata Samuel belum datang. Sementara rakyat sudah terdesak, mereka terjepit karena tentara siap akan menyerang mereka. Ayat yang ke-9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan korban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan, sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Sesuatu yang secara logika ya nggak salah juga sih, dia terdesak gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pikirku ayat 12, sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran. Mempersembahkan kurban bakaran itu harus dilakukan oleh seorang imam. Ya. Seorang raja itu tidak diperkenankan kecuali dia mendapatkan otoritas seperti Daud. Ya. Ayat 13, kata Samuel kepada Saul. Apa saudara? Ya, perbuatanmu itu bodoh. Di terjemahan ini sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak mentaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokokkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Tadinya seperti itu. Tidak akan beranjak dari keturunannya. Takhta kerajaan di Israel tersebut. Tapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Saul dapat masalah. Dia kehilangan takhta. Dia kehilangan dalam tanda kutip masa depan yang dia impikan. Bahwa keturunannya akan menjadi raja di Israel untuk selama-lamanya. Dia kehilangan semuanya itu. Kenapa? Gak sabar. Gak sabar, nunggu. Padahal kan ketika dia melakukan mempersembahkan korban, sebentar lagi Samuel datang. Coba dia tunggu sebentar lagi. Coba dia bersabar menunggu kehadiran Samuel. Dia gak akan kehilangan tak. Berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan
Cuman karena dia tidak sabar di dalam menunggu janji Tuhan. Berapa banyak orang yang sebetulnya masa depannya Tuhan sudah rancangkan dengan sedemikian baik. Tuhan sediakan pertolongan di dalam kehidupannya, tetapi karena dia tidak sabar, akhirnya dia membuat masalah untuk dirinya sendiri. Dan saya berdoa, kebenaran firman Tuhan yang kita bahas di bulan ini akan menolong kita sehingga kita tidak menciptakan masalah untuk diri kita sendiri. Yakin kita semua ingin mulus sebetulnya dalam perjalanan hidup, walaupun itu juga nggak mungkin. Karena namanya orang masih hidup pasti ada masalah, ya. Kecuali kita sudah innalillahi baru kita nggak punya masalah. Tetapi paling tidak bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan, itu janji Tuhan. Tetapi karena ketidaksabaran seseorang membuat dia kehilangan semuanya. Bahkan apa yang Tuhan janjikan tidak kunjung datang, tidak terjadi dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan ingkar dengan janjinya. Tetapi karena kita yang tidak sabar menunggu janji Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, mari kita bersikap sabar dalam hidup kita. Amin. Amin. Sakit, tidak sembuh-sembuh, sampai berbulan-bulan, akhirnya tergoda. Lengkap. Ada si Mbak di Garut, ada si Aki jenggotan panjang. Kalau dia semburkan ludahnya, sembuh katanya gitu ya. Akhirnya kita tergoda ke sana. Saul pernah melakukan itu, bukan cuma sekali dia melakukan itu. Karena ketidaksabaran. Dia pada saat itu sama juga, dia sudah terjepit. Tapi dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan gak jawab. Kemudian apa yang dilakukan? Dia panggil perempuan yang bisa memanggil arwah Samuel. Padahal itu kekejian di mata Tuhan memanggil arwah. Tapi dia lakukan, kenapa? Dia gak sabar. Dia menunggu pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan belum jawab saat itu. Tuhan sedang menguji kesabaran. Menurut saya, yang kedua kali, yang pertama ketika dia tidak sabar dan dia kehilangan takhta, kayaknya masih ada kasih karunia tuh sebetulnya yang Tuhan sediakan untuk dia. Mungkin dikembalikan selanjutnya. Tapi Tuhan kemudian menguji kembali kesabarannya melalui peristiwa lain. Dia kembali buktikan bahwa dia tidak sabar. Hingga akhirnya kembali melalui Samuel, melalui firman Tuhan kepada dia. Dan dinyatakan bahwa dia tidak akan bisa menduduki takhta kerajaan. Bahkan keturunannya itu dicopot dari apa yang dijanjikan Tuhan itu tidak terjadi dalam keturunannya. Itu karena tidak sabar. Saudara, ada yang sedang menanti pertolongan Tuhan? Sedang menanti apa yang Tuhan janjikan? Sudah? Sabar nunggu? Sudah berapa lama saudara menunggu? Hagar itu kembali kepada Sarah, diizinkan oleh Tuhan dia harus menunggu 10 tahun kemudian ya. Bukan 10 tahun, 25 tahun kemudian baru kemudian Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Telah panjang sekali. Kalau menurut saya, kalau dia bisa membuktikan dia sabar menunggu janji Tuhan, mungkin gak akan sepanjang itu. Mungkin gak akan sepanjang itu. Jadi kadangkala Tuhan menguji kesabaran kita dengan mengizinkan masalah itu berlarut-larut dalam hidup kita. Kalau saja kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang sabar dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, maka saya yakin pada waktunya segala sesuatu akan menjadi indah dalam hidup kita. Amin. Amin. Maka jadilah orang sabar. Coba dielus-elus dadanya, katakan kepada diri sendiri, sabar. Sabar.
Berapapun lamanya kita menanti janji Tuhan dan mungkin janji itu belum kunjung terjadi. Tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena saya sangat yakin dia kelihatannya lambat menolong. Tapi saya mau pastikan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Kadang kita melihat kok lambat banget sih Tuhan. Saya butuh banget pertolongan Tuhan. Saya butuh banget pertolongan Tuhan. Kok nggak datang-datang? Tuhan kelihatan lambat menolong. Tetapi yakinlah bahwa dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Walaupun ukuran kita kadangkala enggak. Cuma waktu yang tepat harusnya sekarang. Bukan nanti. Menurut kita sekarang. Tapi mungkin Tuhan bukan mungkin. Tuhan pasti punya waktu yang lebih tepat untuk kita. Tuhan punya waktu yang lebih tepat untuk kita. Yang setuju katakan amin. Bangsa Israel juga menunjukkan ketidaksabaran. Oh, kalau bangsa Israel mah kita sudah itu lagi ya, baru ditolong. Karena nggak makan daging, wah berontak lagi gitu ya. Nggak punya air, berontak gitu. Nggak sabar. Sehingga akhirnya membuat mereka harus menjalani padang gurun 40 tahun. Yang sebetulnya sebulan udah nyampe. Kalau sudah lihat peta, ya, sebetulnya perjalanan dari Mesir ke Tanah Kanaan itu sebulan juga nyampe. Tapi mereka harus berputar sampai akhirnya 40 tahun. Kenapa? Mereka tidak mampu membuktikan kepada Tuhan bahwa mereka orang yang sabar, yang mau dididik oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, betapa pentingnya kesabaran itu. Makin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka makin siap ia menghadapi suatu masalah. Setuju saudara? Setuju? Ya. Tadi kan saya sudah tulis ini, makin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka makin siap ia menghadapi suatu masalah. Makanya sangat penting sekali. Kesabaran itu kita harus aktifasi di dalam hidup kita. Amin? Amin? Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tapi saya percaya hanya orang yang sabar yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi hanya orang yang sabar yang mampu bertahan dalam situasi terburuk sekali. Tengok. Wajahnya kelihatan sabar, nggak usah. Ya. Jadi kesabaran ini sangat-sangat penting dalam hidup kita. Makanya di Yakobus pasal yang kelima ayat yang ketujuh, Rasul Yakobus mengatakan kepada jemaat Tuhan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan apa saudara? Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada waktunya di mana dia akan menuai. Tetapi dibutuhkan kesabaran untuk menanti masa penuaian itu. Saya yakin apa yang dijanjikan Tuhan dalam Pengkhotbah 9 ayat 11, segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Saya yakin firman Tuhan itu tidak pernah ingkar, tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya. Waktunya siapa? Bukan waktunya kita persoalannya, waktunya Tuhan. Cuman masalahnya waktunya Tuhan kadang-kala membuat kita greget gitu. Membuat kita nggak sabar. Wah, saya perlu sekarang. Tuhan bilang, tahu kok dari kamu. Tapi kadang-kala kita maksa Tuhan. Bahkan kalaupun kita nggak maksa Tuhan, akhirnya kita melakukan tindakan dengan cara kita sendiri. Contoh Sarah harusnya membuat kita mengerti bahwa kita nggak boleh
menuruti cara kita. Sabar aja dengan pertolongan Tuhan. Karena pasti Tuhan akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Makanya Yakobus 5 ayat yang ke-7 ini dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah bahkan sampai kedatangan Tuhan. Sama seperti petani yang dengan sabar menanti musim menuai. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu sabar. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi kita sempat nyanyikan gimana tadi lagunya? Yang terakhir, refnya. Kau kuatkan aku bertahan dalam itu, dalam kesesakan. Kadangkala kesesakan membuat banyak orang nggak sabar, ya. Dibantu. Kadangkala Ya. Kadangkala kesesakan membuat orang nggak sabaran, ya. Kesesakan itu apa sih? Ya sesek, ya. Sesek. Keadaan yang menjepit, ya, yang mendesak kita, seperti bangsa Israel tadi, seperti Saul gitu, ya. Kesesakan. Nah, kadangkala orang salah menyikapi ketika dia menghadapi kesesakan tersebut, yang akhirnya membuat masalahnya semakin rumit dalam hidupnya. Ya. Tapi hari ini saya ingin bawa kita untuk melihat bersama-sama teks di dalam Roma pasal yang di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Salah satu yang harus kita lakukan ketika kesesakan itu terjadi, ketika keadaan menjepit, kita terjepit oleh karena masalah atau oleh karena apapun yang terjadi di sekitar kita, yang harus kita lakukan adalah sabar di dalam kesesakan. Ya, sabar di dalam kesesakan. Sekali lagi boleh, lus dadanya, sabar. Sabar. Kesesakan apapun, mari tetap sabar. Dan sabar kita ini punya dasar. Dasarnya apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Katakan sama-sama, pengharapan di dalam Tuhan. Jadi kita bersabar bukan karena ya udah pasrah aja sabar gitu, kata Tuhan seperti itu. Tetapi kesabaran kita bersabar karena kita punya dasar. Dasarnya apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan. Apa pengharapan di dalam Tuhan yang perlu kita yakini? Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi baca dengan suara yang nyaring. Aku sekali-kali, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kadangkala masalah duit itu membuat pusing 7 keliling dalam hidup kita. Ya. Kadangkala membuat orang kalau sudah merasa kurang duit, wah, lulus gitu, ya. Ya, tidak punya kekuatan. Dia ditimpa dengan penyakit 5L. Letih, lesu, loyo, lemah, leles. Ya. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kalaupun dalam tanda kutip kita kurang uang, bukan berarti habislah hidup kita, bukan. Maka Tuhan katakan, percayalah apa yang Tuhan sudah firmankan.
Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya katakan amin. Yang sungguh-sungguh percaya aminnya lebih kencang. Yang sangat percaya boleh tepuk tangan. Sekarang boleh tepuk tangan kalau itu pasangan kita, boleh tepuk tangan di samping kita. Hai yang sabar, sabar gitu ya. Kenapa? Karena kita percaya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Harusnya firman Tuhan ini cukup buat kita yakin bahwa kita tidak menjalani itu seorang diri. Amin. Apapun kondisi, firman Tuhan ini cukup membuat kita yakin. Amin. Amin. Sekali-kali dia tidak pernah membiarkan kita. Itu janji Tuhan. Dan hari ini dia buktikan. Dunia boleh krisis, gak ada yang makan batu kan? Masih makan nasi. Bukti kesetiaan Tuhan. Maka jangan pernah meragukan Tuhan. Karena dengan kita meragukan Tuhan, kesabaran itu gak akan aktif dalam hidup. Jadi percayalah saudara, Tuhan sudah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang terjadi kadang begini, Tuhan sih gak pernah biarkan. Tetapi kita yang membiarkan Tuhan. Tuhan sih gak pernah ninggalin kita. Tetapi kita yang ninggalin Tuhan. Apa buktinya orang ninggalin Tuhan? Mungkin dia gak bilang sayonara, saya gak beriman lagi kepada Yesus. Enggak. Tetapi dengan dia menjauh dari hadirat Tuhan. Dengan dia menjauh dari hadapan Tuhan. Dia sebetulnya sedang meninggalkan Tuhan. Setuju? Setuju? Maka sekali lagi dekat. Dekatlah. Karena dari hatinya Tuhan sebetulnya. Dia kepinginnya ini. Dan dia janji kepada kita ini. Sekali-kali dia tidak akan biarkan. Sekali-kali dia tidak akan tinggalkan kita. Dalam situasi, kondisi apapun. Bahkan di titik terendah sekalipun hidup kita. Asal iman kita masih tertuju kepada Tuhan. Dalam menjalani. Amin. Amin. Sekali lagi mari sabar dalam menjalani. Akhirnya firman